Oke, baik. Strategi itu sebenarnya apa? Ya, benar tadi ya, dari hasil saya bertanya kepada ibu-ibu ya, apa sih Bu strategi? Ya, strategi itu lebih ke arah rencana ya Bu ya. Gitu ya. Jadi apa saja ya rencana kita mau melakukan apa? Rencana kegiatan yang memperhitungkan hambatan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi itu strategi. Gitu ya. Misalnya apa? Misalnya kita contohnya masalahnya stunting deh. Masalahnya stunting. Strateginya itu kita adalah rencana kegiatan yang akan kita wujudkan untuk mengatasi masalah stunting ini. Ya. Nah, masalah stunting ini kan cukup luas ya, Bu. Nah, kita kan nyasarnya banyak. Sasarannya bisa klien, ya. Misalnya balita stuntingnya langsung, sasarannya juga bisa dari klien ibunya bayi stunting itu ya kan. Atau misalnya sasarannya itu bisa juga untuk pencegahan remaja ya, supaya dia menjadi calon ibu yang sehat, akhirnya apa namanya tidak melahirkan generasi atau anak yang stunting gitu. Nah, strategi ini itu adalah upaya kita, rencana kita mempertimbangkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada misalnya apa? Nah, misalnya sumber daya yang ada apa yang kita punya, Ibu, misalnya. Fasilitas apa yang kita punyai. Sumber daya yang ada ini juga termasuk salah satunya adalah ibu-ibu bidan, gitu ya. Providernya, nakesnya ada nggak? Nah, di tingkat masyarakat misalnya kader, itu juga merupakan sumber daya. Ya, baik personalnya maupun juga fasilitas yang ada, Bu. Ya, misalnya untuk operasional itu juga merupakan sumber daya. Hambatan misalnya. Hambatan ini terkait misalnya dengan akses. Juga misalnya dengan sosial budaya, misalnya nih ada suatu tradisi yang nggak mendukung kesehatan, Bu. Itu juga merupakan hambatan. Kita harus mempertimbangkan itu. Nah, itu adalah strategi. Jadi strategi bagaimana? Sifatnya luas dan sempit gitu ya. Nah, yang dinamakan metode, jadi strategi itu sifatnya itu luas, metode itu berada di dalamnya. Ya, benar tadi Bu Wardah, jadi metode itu adalah eh, teknik ya, cara untuk kita apa yang perlu kita lakukan. Jadi itu adalah metode. Apakah nih misalnya kan sasaran kita ini misalnya ibu ya, ibu balita stunting gitu atau ibu yang memiliki balita gitu ya. Metode kita kalau tujuan kita ingin membangun eh, atau membentuk pengetahuan baru ya, misalnya kita kasih pengetahuan tentang MPASI misalnya ya. MPASI yang dengan gizi seimbang untuk sesuai dengan usia bayi gitu misalnya. Nah, metodenya apa? Ya, kalau kita pengen mengubah apa namanya meningkatkan pengetahuannya berarti metode yang kita lakukan, oh metodenya saya mau ngasih penyuluhan misal. Kayaknya tidak hanya edukasi yang dibutuhkan, tetapi kita perlu pendampingan, kita perlu membuat supaya dia mempraktekkan. Nah, itu berarti kan kita pengen memberdayakan. Ya, dalam satu proses pemberdayaan kita nggak hanya ngasih pengetahuan ya Bu, atau ngasih edukasi, tapi kita juga mendampingi kayak nge-coach gitu, membimbing gitu ya, membimbing ini gini Bu caranya bikin seperti itu. Nah, sehingga harapannya setelah momen atau event itu, kegiatan itu, akhirnya dia bisa kalau tujuannya supaya ibu balita itu bisa membuat MPASI yang MPASI rumahan sesuai dengan gizi seimbang, bisa seperti itu. Oke. Nah, kemudian gimana Bu? Kita tahu kalau ibunya itu udah bisa apa namanya menerapkan nggak di rumah gitu. Nah, nanti kita bisa follow up lagi Bu. Kan setiap bulan sekali kan kita nimbang ya gitu. Misalnya di posyandu kita follow up lagi pastinya bulan depan. Seperti itu gitu ya. Jadi saya kira kalau eh, apa namanya ibu-ibu yang pelaksana yang berada di komunitas itu pastinya ini sudah dilakukan juga gitu. Nah, di strategi ini sifatnya kita nggak hanya encourage apa namanya mengajak gitu ya, mengajak secara persuasif ya, secara sukarela, tetapi strategi ini juga sifatnya bisa juga eh, paksaan, memaksa, sanksinya tegas, sifatnya tegas.
Misalnya apa? Penerapan peraturan kesehatan. Contohnya pada saat pandemi kemarin, gitu ya, Bu. Pada saat pandemi kemarin apa penerapannya? Semua orang harus pakai masker, harus physical distancing. Kalau misalnya ada tanda dan gejala COVID, harus dikarantina, gitu misalnya, gitu ya. Nah, nah itu sifatnya apa? Memaksa. Jadi strategi juga bisa diterapkan seperti itu. Nah, kemudian strategi ini itu disesuaikan kebutuhannya sesuai dengan permasalahan kesehatan yang ada di suatu tempat. Nggak hanya permasalahan kesehatannya, tetapi apa yang dia punya. Ya, apa yang dia punya ini termasuk apa? Pranata sosial, sosial budaya yang ada di tempat itu kan pastinya satu sama lain mungkin ada perbedaan. Sama-sama Banyuwanginya, mungkin memiliki spesifikasi beda, misalnya antara di Gitik, di Parijatah, gitu ya. Misalnya di Kemiren, di Wongsorejo, itu kan berbeda-beda bisa jadi. Dari apa? Sosial budayanya. Oke, berarti etnik, suku itu berpengaruh juga. Iya, gitu ya. Gitu. Kemudian metode yang kita berikan juga iya, berhubungan juga dengan komunikasi, gitu ya. Kadang bahasa yang digunakan itu juga kita harus menyesuaikan dengan bahasa lokal yang ada supaya pesan kita bisa diterima dengan baik, gitu ya, Bu. Seperti itu. Oke, nah ini tadi ya metode ya. Metode itu taktik untuk melakukan perubahan pada kelompok sasaran. Oke, nanti kita di metode promosi kesehatan kita akan membahas lebih detail lagi. Di sini kita akan membahas lebih dalam tentang strategi dan juga pendekatan. Oke, bisa dipahami ya Ibu-Ibu dari sini sebelum saya lanjutkan? Insya Allah bisa, Bu. Oke, oke, kita lanjut ya di strategi promosi kesehatan. Ini saya paparkan ada dua strategi promosi kesehatan menurut WHO sama Piagam Ottawa Charter ya gitu. Ottawa Charter tahun 86. Oke, sebenarnya strategi global ini ya eh, ada tiga, dukungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi. Kemudian di breakdown lagi, Bu. Nanti di Ottawa Charter. Jadi ada lima. Kemarin sudah sempat saya bahas sedikit gitu ya. Oke, dukungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi. Nah, tadi itu saya sempat apa namanya bertanya kan kepada ibu-ibu gitu ya. Bu, apa yang harus dilakukan? Sosialisasi, apalagi kemudian ini Bu ngasih edukasi. Oke, kemudian koordinasi Bu sama lintas sektoral gitu. Nah, kalau ini aplikasinya apa Bu penerapan? Contohnya menurut ibu-ibu kayak dukungan sosial itu yang seperti apa? Strategi. Dukungan sosial itu yang seperti apa Bu? Contoh bentuknya. Ada gambaran nggak? Atau mungkin mau ngasih contoh pemberdayaan masyarakat? Atau mungkin mau ngasih contoh advokasi? Akan? Bu, saya Ya, mencoba menjawab. oke Bu Tira, Dukungan silakan. sosial itu mungkin seperti di pemerintah desa, mungkin seperti itu Mm-mm. Ya, ke kepala dusun atau yang mm-mm. orang-orang yang apa itu berpengaruh di sosial apa di masyarakat Oke, tersebut. oke, oke. Jadi kita eh, melakukan pendekatan pada orang-orang tersebut ya Bu, supaya, iya betul. Oke, Bu. Ya, ya misalnya masalah stunting nih kan kita butuh Bu, kerjasama ya. izin Oke, tambahkan. oke, silakan Bu Edwin. Bu, Ya, apa loh kok mati Bu? Silakan Bu. apa bisa seperti melakukan event misal senam bersama Mm-mm. pihak Oke, lain juga. ya, senam bersama. Loh, kok suaranya hilang ya Bu? Mungkin bisa kan kegiatan bersama dengan puskesmas itu contoh. Mm-mm. Ya, Terus senam mm-mm. atau bagaimana gitu juga bisa ya Bu. Oke, ya. Itu masuknya apa ya? Oke, misalnya melakukan kegiatan senam tujuannya apa nih? Mau apa Bu?
Lintas Menggerakkan. sektor itu tadi kan kerjasama. Senamnya sama siapa? Masyarakat. Iya. Oke, Nah, nanti oke. pihak puskesmas yang membantu edukasinya, pihak Heeh, apa desanya itu yang membantu mengumpulkan, itu kan nanti oke. duet. Duet. Oke. Ya, oke. Iya, Jadi terima kasih. ya sama-sama Bu Ervin. Ya, oke. Dukungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi. Mungkin tadi yang belum disasar itu adalah advokasi ya. Oke. Nah, terkait dengan itu berarti apa? Ya, itu termasuk dukungan sosial gitu ya. Jadi kita melibatkan siapa Bu? Tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Kemudian perangkat pemangku-pemangku kepentingan perangkat desa misalnya ya, itu termasuk dengan dukungan sosial. Kemudian kalau pemberdayaan masyarakat itu tujuannya kita pengen memandirikan suatu masyarakat, Bu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya gimana misalnya? Eh, Kalau memandirikan itu berarti kita ngapain dulu? Misalnya kalau pengetahuannya kurang tepat atau pengetahuannya masih kurang, itu kita perlu ngasih eh, apa namanya memberikan informasi atau mengasah kognitifnya, gitu ya, ngasih edukasi dulu. Oke, supaya dia mampu mandiri untuk eh, apa menjaga kesehatannya, ya. Kemudian kita juga bisa ngasih pelatihan. Contohnya saya kembalikan lagi deh tadi ya, contohnya tentang masalah stunting itu. Nah, memberdayakan ibu balita supaya dia bisa memberikan asupan gizi seimbang yang sesuai dengan usia balita misalnya. Ya, caranya gimana pemberdayaan? Ya, kita bisa ngasih apa? Edukasi, kita bisa ngasih pendampingan, kasih contoh dulu deh demonstrasi gitu ya. Kemudian kita juga kenalkan juga Bu ya bahwa ada nih alat atau instrumen media yang mudah ya, yang lengkap dan itu sudah standar gitu ya Bu. Apa jangan dilupakan itu buku KIA Ibu gitu ya. Buku KIA itu kan informasi kesehatannya banyak gitu. Meskipun memang bentuknya sederhana, tetapi paling enggak itu bisa menjadi pengingat ya, misalnya seperti itu. Nah, itu kita berdayakan supaya ibunya itu apa namanya pengetahuannya bagus dan dia bisa menerapkan dan itu menjadi habit atau kebiasaan dan perilaku gitu ya Bu ya gitu. Nah, yang belum eh, mungkin yang belum dikemukakan oleh ibu-ibu semua ini tentang advokasi. Nah, advokasi ini adalah salah satu strategi global juga. Nah, advokasi yang seperti apa? Ada yang tahu nggak Bu advokasi apa? Pernah dengar? Advokasi itu membuat Nggih? kebijakan, Bu, seperti Nggih. pemerintah desa, pemerintah daerah, dan Ya. kecamatan. Semisal gini, misalkan ada cakupan imunisasi yang rendah. Lah berarti Nggih. kita harus sosialisasi dan advokasi dengan pihak desa ataupun Ya, PKK ataupun kecamatan. betul. Ya. Yang dari Oke. lintas atas dulu Bu kalau advokasi. Oke. Jadi kebijakan-kebijakan apa yang perlu dibuat untuk mencapai cakupan imunisasi menjadi dari rendah menjadi tinggi. Oke. Seperti itu Bu. Makasih. Iya, oke. Terima kasih Bu Sri Rohani. Bu Sri Rohani dari mana Bu? Sambil Dari biar tambah kenal dari Mas Licin. Puskesmas Licin. Oke, terima kasih banyak Bu Sri Rohani. Ya, betul sekali ya. Oke, jadi Ya. saya kira ini cuman ya apa namanya konsep dasar ya, refresh gitu ya. Jadi benar. Jadi advokasi itu nanti output atau luarannya itu adalah bentuknya kebijakan. Nah, pastinya yang memahami permasalahan yang ada di sekitar ya di masyarakat itu pastinya ibu-ibu bidan ya di pelaksana gitu, yang di wilayah gitu ya. Nah, dengan adanya potret permasalahan itu kan kita bisa mengangkat gitu ya. Bisa kita komunikasikan dengan orang-orang yang memangku kepentingan orang-orang pembentuk kebijakan gitu. Tahapnya siapa? Tahapnya bisa lininya ya desa, mulai dari wilayah yang
paling kecil gitu ya. Kemudian bisa ke kabupaten. Kepada siapa? Yang penentu kebijakan siapa? Ya bisa kepala desa, camat gitu ya. Kemudian kalau tahapnya lebih tinggi lagi itu juga bisa ke bupati gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Harapannya kebijakan, peraturan yang dikeluarkan itu bisa berwawasan kesehatan gitu ya, Bu. Jadi bisa pro terhadap kesehatan. Nah, seperti itu. Oke, nah ini sudah dibahas ya. Jadi dukungan sosial itu kita bahasanya mungkin ibu-ibu kalau di ini di puskesmas udah biasa ya. Mungkin bahasanya ada yang mengatakan bina suasana gitu ya. Jadi dukungan sosial itu bina suasana. Bina suasana sama siapa? Jadi kita bikin suasana atau iklim yang kondusif gitu. Antara siapa? Nah, kayak tadi itu ya, Bu, senam bersama bisa nggak gitu ya? Nah, kita pengen bina suasana dengan siapa? Ya, kita biar nakes itu juga lebih dekat dengan masyarakat dan juga kita juga lebih dekat juga dengan tokoh-tokoh masyarakat yang di sana, di mana ya di mana tokoh-tokoh masyarakat itu biasanya dia akan menjadi role model ya Bu, buat masyarakat sekitarnya. Sehingga contohnya kayak tokoh agama, tokoh masyarakat, orang-orang yang berpengaruh itu kalau bahasanya sekarang di sosial media itu influencer ya Bu. Jadi kita juga pendekatannya sekarang juga bisa ke influencer gitu. Sehingga dia bisa mensosialisasikan, mengedukasikan pesan kesehatan yang tepat dan benar kayak gitu. Oke, jadi ini adalah kerjasama kita ya, membuat suasana itu kondusif dalam menjembatani program kesehatan dengan masyarakat. Oke, contohnya bisa pelatihan gitu ya. Kalau dengan desa bisa pertemuan dengan desa ya, bentuknya bisa MMT dan lain sebagainya. Oke, kalau pemberdayaan bahasa Inggrisnya community empowerment. Nah, tujuannya kita pengen memandirikan agar masyarakat sadar, mau dan mampu, proaktif, ya gitu ya. Nah, sasarannya siapa? Masyarakat langsung, individu, gitu ya, masyarakat, gitu ya. Oke, kalau saya lihat ini salah satu program ya, pastinya kalau di puskesmas itu programnya banyak banget ya Bu ya, karena sasarannya kan memang kesehatan masyarakat. Ya. Jadi yang dilakukan upaya-upayanya banyak gitu. Yang saya lihat untuk pemberdayaan masyarakatnya salah satunya ini ada Prolanis ya, gitu. Jadi program kayaknya program lanjut usia gitu ya. Jadi kayak ada acaranya senam bersama, cek kesehatan rutin seperti itu ya. Harapannya para lansia ini dia bisa mempraktekkan hidup yang sehat gitu ya. Oke, tetap aktif bergerak, oke, kemudian juga rutin dalam cek kesehatan. Ya, dan di situ juga ada juga edukasi-edukasi tentang kesehatan juga yang bermanfaat untuk lansia. Gitu. Nah, itu adalah salah satunya contoh-contoh pemberdayaan. Ya. Oke, pengennya apa tujuannya? Ya, meningkatkan perilaku hidup sehat dan peran sertanya. Gitu. Oke, hal yang lainnya apa? Termasuk pengembangan institusi masyarakat gitu ya Bu ya. Misalnya apa? Kita juga menggiatkan adanya ambulan desa, kegiatan kerja bakti, gotong royong. Nah, ini juga bentuk-bentuk dari pemberdayaan masyarakat gitu ya. Oke, jadi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bentuknya apa? Ya bisa dengan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan ini tujuannya pengen meningkatkan pengetahuan aja sih, masih meningkatkan pengetahuan. Arahnya supaya dia bisa mengubah perilaku. Kemudian kita juga bisa melakukan pendampingan, ya pelatihan, tergantung apa nih yang mau kita tujuannya mau sampai kemana gitu ya Bu ya gitu. Oke, kalau advokasi, nah ini pendekatannya ke pengambil keputusan, Bu. Ya, yang bisa mendorong perubahan perilaku, bentuknya kebijakan, program gitu ya yang menguntungkan kesehatan. Itu adalah advokasi. Melalui apa? Ya, bisa ya lobbying, negosiasi, koalisi gitu ya, kampanye dan pengembangan peraturan perundangan dan kebijakan. Nah,
Ini yang dilakukan di advokasi, gitu ya. Jadi ini selain sasarannya ke pemangku kepentingan atau penentu kebijakan, kita di sini juga misalnya kalau kampanye, ya kampanye kesehatan, nah kita pengen meningkatkan opini masyarakat juga dalam hal ini, yaitu dalam mendukung kesehatan, gitu ya Bu. Gitu. Jadi kita menggiring opini juga. Itu fungsinya media massa dalam hal advokasi. Oke, nah kalau seperti itu kita bisa petakan nih di sini tentang sasaran dan targetnya. Oke, masih ingat nggak Bu kemarin ada sasaran primer, sekunder, sama tersier? Ada yang ingat nggak? Kalau yang primer yang apa? Sasaran primer itu sasaran apa? Sasaran langsung. Secara Oke. langsung. Oke. Kalau sasaran langsung itu strategi yang pas apa Bu? Kalau misalnya sasaran langsung masyarakat, individu. Oke, dari yang sudah saya jelaskan tadi, strategi apa yang paling tepat diberikan kepada sasaran primer atau sasaran langsung? Untuk strategi primer yang paling tepat yaitu mungkin pemberdayaan masyarakat. Oke, pemberdayaan masyarakat atau empowerment gitu ya. Nah, di pemberdayaan, jadi sasaran langsung itu paling tepat strategi yang kita gunakan itu adalah pemberdayaan. Nah, yang kita berdayakan berarti kita sasarannya, ya, targetnya itu kalau individu kita pengen meningkatkan knowledge. Knowledge itu pengetahuan, attitude itu sikap, practice itu praktek. Ya, praktek kesehatan atau perilaku dia, tindakan dia dalam menerapkan hidup sehat, gitu ya. Gitu. Jadi itu pemberdayaannya kalau individu. Nah, di komunitas ya harapannya ya komunitas itu kan kita memang menyasarnya individu, komunitas itu kan kumpulan dari individu gitu, kelompok. Community itu masyarakat gitu. Nah, harapannya kalau sasaran langsungnya adalah masyarakat, harapannya bisa targetnya seperti praktek kesehatan, program-program kesehatan itu bisa diterima dengan baik. Kemudian fasilitas, facility and resource, ya, gitu. Jadi sumber daya dan fasilitas yang ada di masyarakat itu juga semakin berkembang. Misalnya pemberdayaan masyarakat, misalnya di masyarakat itu terbentuk fasilitas kesehatan yang lingkupnya di desa gitu ya Bu, atau research ambulan desa gitu ya, atau misalnya pos kesehatan desa gitu ya, di mana itu diberdayakan hasil dari pemberdayaan masyarakat. Itu dari primer. Oke, kemudian kalau sekunder, sekunder itu yang gimana sasaran yang sekunder? Sekunder. Mungkin bisa kelompok posyandu, Ibu. Oke, Bu Ervin. Oke, sekunder gitu. Jadi sekunder itu enggak langsung yang kedua gitu ya, sasaran yang kedua ya, yang sekunder. Nah, misalnya siapa? Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama gitu ya. Misalnya kayak kader-kader Itu kesehatan, kader posyandu. ya kader posyandu gitu ya, kader kesehatan itu kan itu merupakan kelompok dari sosial, kelompok dari masyarakat yang bisa kita kita bantu, kita minta bantuan ya dia untuk berkontribusi dalam dalam mewujudkan kesehatan, dalam melakukan promosi kesehatan. Nah, di sini berarti apa strateginya? Adalah sosial support. Sosial support tadi, dukungan sosial gitu ya. Jadi ya untuk sasaran sekunder ya strategi yang paling tepat dilakukan adalah dengan dukungan sosial seperti itu gitu ya. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, sasaran tersier. Nah, sasaran tersier ini yang bagaimana? Contohnya apa nih? Sasaran tersier ini siapa?
Siapa nih? Ah, Government, Bu. Government itu siapa? DPR, pemerintah, Oke, DPR. oke, government. Oh, Ya, berarti government itu orang pemerintah, ya, pemerintahan, government, organisasi, gitu ya, organisasi Institusi. kemasyarakatan, institusi, gitu ya. Nah, kalau ini itu strategi yang pas adalah dengan advokasi, gitu ya, ya advokasi. Gitu. Jadi kita pendekatannya ya itu kepada penentu kebijakan. Oke, outputnya apa? Outputnya itu apa yang output itu hasil luarannya. Harapannya ada kebijakan, policy, kebijakan, program, fasilitas, fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan maupun fasilitas yang mendukung kesehatan ya Bu. Misalnya nih kalau arahnya kita itu kan pengennya ya kalau secara nasional kan ada Germas ya, gerakan masyarakat ya hidup sehat. Nah misalnya nih fasilitas yang mendukung kesehatan, nah, contohnya kalau di minggu pagi itu difasilitasi untuk senam bersama nih, misalnya ada di Car Free Day gitu misalnya ya. Kemudian adanya ruang RTH yang dimana di situ dilengkapi juga dengan alat-alat fitness sederhana, misalnya ada sepeda. Nah, itu tuh kan juga salah satu fasilitas yang mendukung kesehatan seperti itu gitu ya. Kemudian rules atau law enforcement. Jadi bentuknya adalah rules itu peraturan, regulasi, kebijakan ya. Bentuknya ya bisa undang-undang, permen, peraturan pemerintah ya, PP, peraturan Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Jadi arahnya adalah ke kebijakan yang berwawasan kesehatan gitu ya. Jadi ini adalah sasaran dan target promosi kesehatan berikut dengan strategi yang sesuai dengan sasaran. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan Bu terkait dengan strategi, sasaran dan targetnya yang ada. Silakan. Saya sambil mau minum dulu. Silakan Bu. Ibu, Silakan, Bu Rina. iya, ya, Bu, saya berarti hasil dari undang-undang itu jatuhnya tersier ya, Bu ya? Hasil dari government, gitu lah. Apa namanya kalau sama kita ada, Ya. iya, kayak dikeluarkannya RUU terbaru Mm-mm. yang lagi booming ini itu berarti hasil dari tersier, kemudian Ya. masuknya ke government, gitu. Ya. Jadi government itu sasarannya ya Bu. Oh, oke. Government itu sasarannya, strateginya itu advokasi gitu. Sasarannya bisa government, penentu kebijakan itu kan pemerintah, kemudian perwakilan rakyat, DPR gitu. Gitu ya. Kemudian output itu atau luaran hasil dari satu kegiatan advokasi itu bentuknya bisa program program kesehatan, bentuknya nanti breakdownnya bisa undang-undang, pemerintah apa namanya kok pemerintah peraturan bisa PP ya, perbub, peraturan bupati gitu ya. Misalnya apa nih? Misalnya ada permen tentang ASI eksklusif gitu ya. Oke, bahwa misalnya salah satu isinya adalah mengatakan bahwa ASI itu merupakan wajib diberikan pada anak, hak dasar setiap anak gitu ya. Bahkan ada law atau sanksinya kalau uh, uh, baik nakes maupun orang tua tidak memfasilitasi itu ada punishment-nya gitu ya. Bahkan kalau dengan secara bebas misalnya memasarkan kayak misalnya susu formula pada bayi gitu ya. Susu formula itu kan harus dengan indikasi ya Bu, dengan indikasi tertentu gitu. Nah, itu baik misalnya produsennya maupun distributornya itu kan akan ada punishment.
Misalnya itu kayak gitu ya. Nah, itu hasil dari apa? Ya itu dari luarannya, gitu ya, dari kebijakan yang ada seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, Bu Rina? Nggih. Oke, Nggih, Bu, nggih, Bu. baik. Mungkin teman Matur yang lain? suwun. Oke, sami-sami. Bu, saya mau bertanya, Bu. Bu siapa? Tira, Bu. Oke, silakan Bu Tira. Ya, tadi masalah pemberdayaan masyarakat itu loh, Bu, untuk memandirikan masyarakat. Nah, ini yang sekarang tuh yang terjadi di masyarakat itu kan masyarakat itu lebih sekarang lebih apa itu bisa membeli kayak alat kesehatan seperti Oke. asuransi otomatis kayak gitu Bu. Kayak Mm-mm. gula darah, isi tos itu loh Iya, Bu, itu iya, seperti iya, itu. iya. Itu Oke. apa termasuk bagian dari memandirikan masyarakat atau bagaimana Bu? Bahkan kemarin itu ada pasien Mm-mm. sampai membeli itu Bu, alat Doppler Bu, Doppler di online. Oke. Iya. Nah, itu kan sudah hamil. Nah, itu Mm-mm. sampai dia bisa kayak DCC jantung apa sendiri seperti DCC itu. Itu ya, apa? periksa DCC ya. Oke. Betul, Bu. Apa Oke. itu termasuk memandirikan masyarakat atau bagaimana, Bu? Mm-mm. Oke. Oke, fenomenanya seperti itu ya, Bu Tira. Oke. Oke, Iya. bagus sekali pertanyaannya. Oke, jadi apakah itu proses suatu pemberdayaan ataukah itu ya karena sekarang kembali lagi ya kemarin yang karena Health Promotion 4.0 ya, dimensinya itu kan aksesnya semakin terbuka ya gitu. Bisa saja masyarakat itu bisa juga latah, bisa juga karena dia teredukasi, bisa juga kan karena latah. Misalnya ada influencer atau apa, dia mengikuti itu gitu. Nah, PR kita mungkin ya, sebagai nakes itu kita perlu untuk membekali dengan tepat ya Bu ya. Misalnya bagaimana penggunaannya ya seperti itu, fungsinya apa seperti itu gitu ya. Itu sebenarnya baik juga dalam hal deteksi gitu ya. Nah tapi kita harus membekali ilmunya dulu gitu ya. Nah, kapan dilakukan? Nah, kadang itu tadi misalnya ada salah kaprahnya dia eh, belum terlalu paham ya knowledge-nya, tetapi dia misalnya latah lah ini tuku iki. Nah sekarang kan aksesnya sangat luas gitu ya. Jadi PR-nya itu kita eh, membekali dia, membekali dia dengan apa pengetahuan yang tepat, pengetahuan dasar yang tepat. Misalnya dalam penggunaan uh, itu alat-alat kesehatan gitu ya karena ya memang sekarang itu alat kesehatan ya Bu. Uh, Obat gitu misalnya, nah obat itu juga salah satu poin juga misalnya, jadi obat-obat kadang dikonsumsi bebas misalnya padahal dia nggak tahu nih obatnya ini yang benar yang mana, bisa jadi oh aku ngobeki mari padahal kan nggak tahu ya, misalnya dosisnya harus seberapa, apakah yang dia alami itu obatnya tepat atau tidak ya gitu. Jadi kembalikan lagi dikasih pengetahuan basic yang benar. Jadi memandirikannya nggak asal misalnya bebas ya Bu, tetapi tetap ya kita pahami bahwa dia memandirikan dengan baik. Oke, terkait dengan pemberdayaan, oke. Nanti mungkin Ibu-ibu bisa eh, baca lebih lanjut lagi. Sekarang itu ada bahasanya juga self care Bu, yang dikembangkan oleh WHO gitu ya, yang diinisiasi oleh WHO tentang self care. Nah, self care itu arahnya itu ke situ, ke pemberdayaan masyarakat supaya dia memahami kondisi kesehatannya. Ya, bukan juga misalnya kayak jadi dokter pribadi, enggak. Maksudnya kita kan punya tubuh kita ya, tubuh kita paling enggak lebih aware gitu ya, lebih aware terhadap kondisi kesehatan gitu ya dalam mendeteksi dan lain sebagainya itu basic gitu. Kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang tertentu gitu ya arahnya ke permasalahan kesehatan yang lebih lanjut, nah itu kita tahu harus ngapain ya. Dan sama juga yang kita bekali pada ibu hamil ya Bu, harus ada deteksi juga misalnya kalau ada tanda bahaya gitu. Bukan juga, nah kita kan juga harus ngasih tahu Bu, ini masuknya apa nih? Apakah ini perubahan yang fisiologis, gangguan atau ketidaknyamanan fisiologis, atau arahnya adalah ke permasalahan kesehatan lebih lanjut atau komplikasi kehamilan. Jadi itu harus kita bekali itu gitu ya.
Nah, harapannya kalau jadi self care ini, pemberdayaan ini, harapannya kalau misalnya di tahap-tahap yang ringan, Bu. Contohnya kalau ibu hamil nausea, vomiting gitu ya. Nausea and vomiting, mual dan muntah atau morning sickness pada ibu hamil. Nah, dia udah tahu nih, Bu, kalau sifatnya ringan gitu ya. Nah, dia tahu gitu ya apa yang bisa untuk mengatasi mual dan muntah secara ringan gitu ya. Oke, misalnya apa? Misalnya dengan jahe gitu misalnya gitu ya. Oke. Jahe ini adalah salah satu apa namanya? Terapi non farmakologis yang udah di saintifikasi untuk mengurangi mual muntah gitu ya. Dan salah satunya seperti itu gitu. Nah, PR-nya apa? Yaitu yang pertama adalah kita bekali edukasi yang tepat ya supaya ya dia mentreatment dirinya itu ya tidak berlebihan juga terus sampai misalnya mengobati dengan obat-obat kimia gitu ya. Jadi kembali lagi itu Bu. Jadi kognitif knowledge-nya harus benar gitu ya Bu. Akhirnya dia bisa mempraktekkan dengan benar dan juga dengan tepat. Kalau misalnya ada masalah-masalah kesehatan lebih lanjut juga ya tetap ya kita harus connect-nya juga kepada tenaga kesehatan. Seperti itu nggih, Bu Tira. Bu, Bisa. izin Iya, menambahkan Bu. Ya, Bu Bu Ervin, Tira. silakan. Ya. Untuk kasusnya Bu Tira tadi, Mm-mm. kalau menurut saya alangkah lebih baik Mm-mm. diarahkan ke tenaga medis. Kan dia sudah berusaha memeriksa dirinya sendiri, tapi kan untuk tepat gunanya itu kan belum Ya, bisa. Untuk oke, skillnya itu kan terarah. Kalau menurut saya ya betul. tidak apa-apa, itu cukup tahu, tapi alangkah lebih Ya, baik tetap kontrol gitu. ya, gitu ya. Ya, Soalnya, seperti itu. ya, ya. Terima kasih Bu Ervin. Ya, karena mereka eh, kan orang awam pengetahuan basic kesehatannya nggak tahu ya Bu. Anatomi fisiologi mungkin hanya cek-cek gitu, tapi ya tetap memang benar harus diarahkan ya ke nakes gitu. Saya kira seperti itu. Baik, saya lanjut ya Bu, biar terakomodasi waktunya dengan baik. Ya, nanti kita tanya jawab lagi. Oke. Nah, kita akan bahas tentang strategi Ottawa Charter. Oke, sebenarnya tadi ada strategi global 3 itu, ini udah di breakdown jadi di Ottawa Charter ini ada 5 Bu, gitu ya. Health Public Policy, Community Action, Supportive Empowerment, Reorient Health Service, and Developing Personal Skill. Gitu. Jadi ini di breakdown lagi. Jadi lebih luas, lebih sempit lagi. Misalnya apa? Misalnya dukungan sosial. Oke, misalnya dukungan sosial itu apa di sini? Dukungan sosial, community action. Ya, perkembangannya adalah community action. Community action itu adalah aksi komunitas, gerakan di masyarakat. Oke. Kemudian di pemberdayaan masyarakat atau empowerment, ya di sini bisa dikembangkan di strategi Ottawa Charter ini menjadi supportive empowerment, ya. Kemudian developing personal skill. Gitu. Reorient health service itu juga bisa. Jadi reorientasi lagi pelayanan kesehatan yang ada, di mana salah satunya termasuk bagaimana setiap masyarakat itu bisa mengakses pelayanan kesehatan yang terjangkau di sekitarnya. Oke, nah bentuknya apa? Kalau misalnya di tahapnya misalnya di desa atau di komunitas gitu ya, termasuk posyandu. Posyandu itu kan juga ada di dalamnya juga gitu ya. Ada di dalam masyarakat gitu ya. Nah, itu juga iya. Oke, kemudian yang advokasi di mana, Bu? Advokasi di policy, di health public policy gitu ya. Jadi bagaimana strategi untuk mengembangkan kebijakan berwawasan kesehatan, kebijakan publik ya. Oke. Nah, itu gitu ya. Oke. Detailnya bagaimana?
Jadi di kebijakan berwawasan kesehatan ini contohnya ya Bu, ini kegiatan yang ditujukan untuk membuat keputusan atau penentu kebijakan. Nah ini apa tadi Bu? Advokasi. Ya, breakdown-nya kalau di strategi Ottawa Charter itu health public policy. Contohnya apa? Nah misalnya regulasi kebijakan untuk pendirian pabrik itu kan harus ada dievaluasi atau dinilai amdalnya atau analisis dampak lingkungan. Supaya apa? Supaya limbahnya itu tidak mencemari lingkungan, Bu. Oke, dampaknya apa kalau mencemari lingkungan? Itu berpengaruh juga ke kesehatan masyarakat sekitar. Oke. Nah, ini juga berkaitan yang lagi tren saat ini adalah permasalahan sampah. Gitu ya. Loh, hubungannya apa, Bu, sama kesehatan? Ya, sangat terkait, Bu, gitu ya. Hubungan lingkungan itu sangat terkait dengan kesehatan. Karena kalau kita ketahui ya di epidemiologi, proses terjadinya penyakit, itu sangat erat kaitannya dengan lingkungan sekitar. Gitu ya. Dengan apa? Ya, sekarang kalau kita melihat adanya sekarang memang darurat isunya, isu kritisnya itu ya tentang lingkungan. Oke, kalau kita melihat bahwa di Jakarta itu sekarang polusi udaranya terburuk, Bu, ya, nomor 1 atau nomor 2 di dunia. Nah, itu merupakan harusnya kesadaran kita, awareness kita, gitu. Untuk apa? Untuk menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan dimulai dari mana, gitu ya? Oke, dari mana? Oke, kita mengetahui bahwa bagaimana sih cara menjaga lingkungan, gitu. Karena menjaga lingkungan itu juga menjaga kesehatan kita. Ya, misalnya, oke, misalnya dengan menanam pohon. Menanam pohon, pohon itu juga akan menjadi oksigen. Udara yang baik tanpa polusi itu juga akan berpengaruh baik juga ke kita. Oke, kembali lagi misalnya, kalau tentang sampah, pengelolaan sampah itu juga hal yang sangat krusial. Oke, nah, apa namanya, advice-nya atau sarannya ya yang diharapkan ya. Nah, ini mungkin belum tahu nih kalau misalnya nanti udah darurat gitu itu akan menjadi policy, sanksinya tegas gitu ya. Di beberapa negara maju sudah tegas, Bu, bahwa di tiap tatanan rumah tangga itu harus setiap rumah itu dia harus mandiri dalam pengelolaan sampah gitu ya. Misalnya di mana? Di Jepang, di Korea gitu. Pengelolaan sampah yang gimana? Misalnya, jadi dia harus memisahkan sampah organik dan non organik gitu. Nah, sebenarnya dampaknya apa? Dampaknya banyak gitu ya dari sampah itu gitu. Padahal dari sampah itu kita juga bisa mendapatkan manfaat jika kita tahu. Gitu. Nah, harapannya ibu-ibu ini nakes nanti juga bisa untuk apa ya menguasai juga Ibu. Oke, jadi kita juga tidak abai juga ya terkait dengan isu ini gitu ya. Oke, misalnya sampah, kita harus mengelompokkan ya antara sampah organik sama non organik. Oke, kemudian kalau yang organik itu manfaatnya banyak. Kita bisa pakai buat ekoenzim. Ekoenzim itu fungsinya buat desinfektan, itu kayak klorin gitu. Ininya sifatnya pembersihnya. Bisa juga buat pupuk. Oke, pupuk kemudian kita kalau apa ada tanaman bisa menjadi apa pupuk organik yang baik gitu. Nah, hasil yang kita tanam itu juga akan lebih baik juga gitu ya. Misalnya ada sayuran, tomat, lombok gitu ya. Mungkin di tatanan rumah tangga kita belum dari skala besar seperti itu gitu ya. Nah, itu harapannya mulai kita terapkan gitu. Dampaknya apa sih sebenarnya? Kayak misalnya sampah gitu ya. Penggunaan plastik. Makanya kenapa sih sekarang kok kita harus mengurangi juga penggunaan plastik gitu. Karena plastik itu jadi dia tidak mudah untuk terurai ya Bu, berjuta-juta tahun gitu, beribu-ribu tahun baru terurai. Oke, makanya sekarang pun sedang diteliti dan juga mulai ditemukan adanya mikroplastik yang udah masuknya di plasenta. Oke, mikroplastik itu dari mana? Mikroplastik itu dari serpihan ya, bentuknya kayak udah debu-debu gitu plastiknya. Dari mana? Ya dari plastik yang nggak terurai. Oke, kemudian dia di mana? Nah, ternyata sekarang itu juga arahnya,
Nah, semakin perkembangannya banyak penyakit yang terjadi dan juga masih juga diteliti ya, apakah dia akan berdampak misalnya lebih jauh gitu kalau dia transplasental, ya mikroplastiknya ini masuk ke bayi atau janin gitu ya. Nah, ini awareness kita, jadi kesehatan lingkungan masyarakat, harapannya breakdown-nya bisa ke bawah gitu ya. Kalau kita sebagai promotor kesehatan, ya harapannya kita juga bisa menjadi role model dalam mengaplikasikan gitu dan juga mensosialisasikannya juga ke masyarakat gitu ya. Jadi ini health public policy, arahnya ke sana. Sekarang karena darurat sampah di berbagai lintas sektor gitu ya. Tapi ya itu tadi penerapannya memang bertahap gitu ya. Jadi kalau kita memiliki awareness itu, kesadaran itu, ya harapannya kita udah mulailah dari kecil. Misalnya kalau dari kita ya memulai dulu deh untuk mengurangi menggunakan plastik misalnya gitu ya, sesuatu berbahan plastik gitu. Jadi kalau misalnya belanja bawa tas gitu ya, bawa tas sendiri ya, dan lain sebagainya. Udah mulai mengelola sampah rumah tangga dibedakan. Nah, itu akan kurang lebih sedikit akan membantu dan juga pastinya itu akan berkontribusi untuk kesehatan masyarakat di sekitar, baik kesehatan kita maupun lingkungan. Oke, nah ini adalah area utama kebijakan berwawasan kesehatan, gitu ya. Jadi ada beberapa dari rekomendasi Adelaide, ya. Terutama ini saya ngambilnya yang orientasinya ke kesehatan perempuan, gitu ya, Bu. Gitu ya. Jadi strategi yang bisa kita upayakan dalam melakukan pendekatan, contohnya adalah menggerakkan organisasi wanita. Kalau yang ada ini PKK, yang ada di kultur tradisi kita, yang ada di daerah, di masyarakat, itu adalah salah satunya adalah PKK. Kenapa PKK? Kenapa perempuan? Karena perempuan itu agen utama, Bu. Ya, perempuan sehat, keluarga sehat, Bu. Karena dia sangat mendominasi peran di kesehatan keluarga. Ya, kenapa? Kita bisa memulai dari bagaimana perannya dalam salah satu contoh adalah memenuhi asupan nutrisi di satu keluarga, gitu ya. Kemudian membangun habit ya, atau kebiasaan perilaku hidup sehat, gitu. Biasanya dari keluarga. Nah, kita bisa memulai agennya adalah perempuan atau ibu. Oke, di organisasi kemasyarakatan PKK itu terdepan juga, gitu ya. Seperti itu. Pangan dan gizi, bagaimana akses terhadap makanan sehat, ya, makanan sehat yang cukup. Oke, kalau kita misalnya punya pekarangan, tanam-tanam dikit, Bu. Jadi paling nggak udah ada organik gitu ya. Ada makanan atau tumbuhan organik yang bisa kita konsumsi gitu ya untuk mengurangi kita ketahui bahwa ya pangan-pangan bahan sayur-sayuran itu juga banyak dia menggunakannya pestisida gitu ya, itu karena sifatnya massal dan produksinya besar gitu ya. Gitu. Tembakau, alkohol gitu. Jadi kita juga concern-nya tentang cukai ya. Jadi cukainya memang besar untuk rokok. Nah, ini dilematikanya memang selain dia pemasukan yang besar untuk negara, rokok itu. Nah, tapi dari sisi kesehatan ini kan bisa berdampak negatif gitu ya. Nah, ini dilematikanya adalah di kebijakannya gitu ya. Nah, berasaskan cuan gitu ya atau uang atau arahnya adalah kita konteksnya ke kesehatan. Oleh karena itu ya memang penggiat-penggiat peduli ya kesehatan terutama anti tembakau ya atau rokok, alkohol itu juga masih digiatkan gitu ya, terus digiatkan. Oke, kemudian lingkungan yang dukung masyarakat yang ada di sekitar ya, baik fisik, sosial itu mendukung kesehatan. Itu untuk kebijakan kesehatan. Ya. Oke, kalau community action, nah ini adalah kita menggerakkan masyarakat.
community action sama dengan pemberdayaan masyarakat gitu ya. Tadi kan kita udah bahas di awal. Oke. Bahasanya pemberdayaan apa? Oke. Bisa melalui kemitraan, partnership ya. Oke, dan bina suasana. Oke. Nah, kalau supportive empowerment itu kita mengembangkan jaringan kemitraan supaya lingkungan itu mendukung kesehatan. Contohnya apa? Sasarannya siapa? Bisa pengelola tempat umum, pemimpin organisasi masyarakat. Nah, contohnya, jadi kita memperhatikan dampak terhadap lingkungan fisik, non-fisik yang kondusif terhadap kesehatan masyarakat. Oke, misalnya lingkungan yang suportif itu tadi misalnya ya fasilitas-fasilitas umum nih Bu, misalnya ada RTH, ada tempat ininya untuk jogging, tag jogging, kemudian ada alat-alat kesehatan, alat-alat apa kayak nge-gym sederhana seperti itu gitu ya. Itu salah satu contoh lingkungan yang mendukung. Oke. Nah, ini adalah strateginya ya, strategi suportif environment itu adalah ini. Jadi kita menguatkan advokasi ya, kemudian memampukan individu memandirikan, membangun kemitraan dan apabila ada konflik ya. Di sini kita juga bisa menjembatani. Nah, kalau kita melihat di sini ya di konferensi Sundsvall ini oke. Lingkungan itu kan terbentuk, lingkungan itu kan ada yang fisik, non fisik ya Bu. Non fisik itu misalnya sosial, ekonomi, politik gitu ya. Jadi lingkungan fisik, politik, ekonomi, sosial itu semuanya akan saling terkait ya. Oke. Kemudian terwujudnya suatu kebijakan itu tergantung juga dari lingkungan sekitar nih. Baik kebijakannya nanti akan mendukung kesehatan maupun tidak. Tetapi memang yang dipromosi kesehatan kita giatkan supaya kebijakan-kebijakan itu bisa mendukung kesehatan. Nah, itu fungsinya apa? Nah, fungsinya dukungan dari support lingkungan itu adalah ini, supaya terbentuk perilaku. Di sini perilaku, ya, perilaku kesehatan dan juga impact-nya juga terhadap kesehatan dan juga pembuatan kebijakan. Oke. Kemudian kita ke reorient health service ya. Jadi di sini kita reorientasi lagi terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, baik apa nih? Ini kalau bahasa istilahnya proses penyesuaian struktur dan fungsi terhadap permintaan baru dalam kesehatan. Oke, komponennya apa? Jadi di sini aspek promotif dan preventif itu digiatkan gitu ya. Jadi reorientasi pelayanan kesehatan. Jadi nggak hanya orientasi untuk pelayanan kesehatan tuh orang kalau udah sakit gitu mengakses pelayanan kesehatan. Oke. Oke. Kalau puskesmas kan yang dikembangkan itu juga banyak ya, Bu. Kita arahnya juga ke promotif dan preventif. Jadi orang orientasinya kalau mengakses pelayanan kesehatan nggak hanya dia karena sakit atau aspek kuratifnya gitu ya. Jadi itu reorientasinya itu seperti itu. Nah, di sini dibutuhkan apa? Pastinya partisipasi masyarakat gitu ya, Bu. Gitu. Dan juga peningkatan kesetaraan. Maksudnya peningkatan kesetaraan ini dalam arti setiap orang itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ya. Gitu. Nah, gimana Bu kalau misalnya terkendala biaya? Oke. Oleh karena itu kan ada jaminan kesehatan ya Bu gitu ya. Dan harapannya memang suatu negara itu harus bisa memfasilitasi atau mengakomodasi semua penduduknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata ya gitu. Oleh karena itu misalnya kalau nggak punya duit kurang mampu berarti ya bisa diurus secara administrasi untuk berarti kalau kurang mampu kan ada ya di jaminan kesehatan gitu jadi didapat gitu jadi harapannya semuanya mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata. Oke. Kemudian kalau developing personal skill itu kita mengembangkan keterampilan personal. Caranya gimana? Ini juga arahnya juga ke pemberdayaan.
Mengembangkannya gimana caranya? Kita bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Kita kasih edukasi, meningkatkan kemampuan, kita juga bisa melatih ya. Melatihnya, membimbing, ngasih konseling gitu ya. Baik dalam hal dia mencegah terjadinya suatu penyakit maupun bisa kalau kondisinya sehat dia tetap memelihara kesehatannya, bahkan bisa meningkatkan kesehatannya lebih baik lagi dalam tahap dalam level individu, keluarga maupun kelompok. Oke, itu tadi strategi-strategi yang ada. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini istilah aja sih Bu ya. Gitu. Jadi pemahamannya itu tadi yang sudah kita bahas bersama. Ada yang ditanyakan Bu? Lanjut. Ini Ibu-Ibu masih bersama saya? Masih, Bu. Oke, masih siap ya? Oke, itu tadi Masih, adalah Bu. strategi. Oke, strategi tadi apa? Bu, masih Strategi tadi apa? Rencana suatu Oke. kegiatan. Oke, rencana kegiatan untuk mewujudkan satu tujuan tertentu, di mana kita mempertimbangkan sumber daya yang ada maupun hambatan-hambatan yang ada. Ya, itu adalah strateginya. Nah, di dalam strategi itu ada apa? Ada metode, Metode ada juga pendekatan. Oke, pendekatan. kita sekarang membahas tentang pendekatan. Oke, kalau pendekatan itu yang gimana? Pendekatan itu PDKT, Bu. Oke. Nah, pendekatan itu sifatnya dia itu lebih praktis. Jadi penerapannya langsung, aplikasinya langsung ke klien, ke individu, ke masyarakat. Biasanya kalau praktisi kita menggunakan pendekatan, gitu ya. Oke, manfaatnya apa? Manfaatnya itu kalau pendekatannya tepat, Bu. Efektif juga asuhan yang akan kita berikan, gitu ya. Nah, berdasarkan apa Bu pendekatan? Berdasarkan ya kita harus memahami karakter klien kita. Ini kalau individu, ya. Kalau individu kita harus memahami karakter klien kita, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Ya, baik klien, individu, keluarga, masyarakat gitu ya. Nah, itu kita harus pahami itu. Kalau dengan pendekatan yang tepat, nah ternyata dari penelitian itu ini bisa meningkatkan loh cara pemberian pelayanan kebidanan, kualitas dari asuhan yang kita berikan, dan juga akhirnya output atau luarannya akan lebih bagus. Seperti itu. Oke, nah kalau kita melihat di sini, ya bedanya apa? Nanti kita akan bahas juga tentang teori. Jadi pendekatan itu cara untuk mencapai tujuan, sifatnya lebih aplikatif, orientasinya ke praktek. Oke, jadi kalau misalnya praktisi udah langsung dah ke praktek itu kita pakai pendekatan. Pendekatan itu didapatkan dari mana? Ya, kita mengacu pada model itu yang dikembangkan, satu ide yang dikembangkan baik teori maupun praktek ya Bu. Gitu. Jadi misalnya model yang pas kalau permasalahan kesehatannya gini, itu gimana ya? Jadi pendekatan itu adalah acuannya baik dari model, teori gitu. Ya, seperti itu. Kalau teori itu adalah dalil. Jadi dalil teori itu adalah hasil pikir dari ilmuwan gitu ya. Misalnya kalau ini teori perilaku, contohnya Lawrence L. Green. Jadi hasil pikir dari Lawrence L. Green dari hasil kritisi daya pikir dia dalam memotret suatu masalah, kemudian dalam mensurvei atau meneliti masalah-masalah yang ada di masyarakat, kemudian juga mengamati, misalnya nih kok perilaku itu terbentuknya begini ya, kenapa kok misalnya eh, eh, contohnya ibu hamil, dia kok nggak mau periksa kesehatan itu karena apa sih gitu, perilakunya karena apa sih, apakah karena dia nggak punya duit gitu, ataukah dia nggak punya dukungan dari keluarga, ataukah karena nggak ada nih aksesnya gitu ya, akses kesehatannya, fasilitas kesehatannya atau puskesmasnya nggak ada gitu, atau misalnya memang dari dirinya sendiri gitu, ataukah dia memang nggak punya pengetahuan bahwa penting tentang ANC. Nah itu teori gitu ya Bu ya. Pendekatannya ya kita mengacu dari baik teori yang ada, model yang tepat yang sesuai itu, akhirnya kita ke pendekatan. Oke, mengapa kita perlu? Karena
kita perlu model dan pendekatan itu untuk mengkomunikasikan tujuan kita supaya lebih efektif, Bu, tepat dengan sasaran dan sesuai dengan harapan. Oke, sehingga bidan itu bisa menerangkan nilai dan tujuan dalam pendekatan tersebut. Oke, jadi misalnya nih, ini kalau aplikasinya dalam asuhan ini ya, kita memiliki klien misalnya. Oke, jadi kita pahami misalnya kliennya kan karakternya beda-beda ya, Bu. Dari sisi personal deh, satu klien misalnya, dia karakteristiknya misalnya kalau dia sukunya misalnya Madura, kita kan pendekatannya berbeda. Kemudian karakteristiknya dia apa nih, jenjang pendidikannya misalnya SD, ya SMP atau SD. Oke, dia bisa baca tulis atau enggak itu kan berbeda pendekatannya gitu ya, Bu. Oke, nah harapannya kita bisa memberikan pendekatan yang tepat sesuai dengan karakter dari kliennya dan juga apa namanya ini masalah dan kebutuhannya. Oke, pendekatan yang ada ini ada 5 ya, medis, perubahan perilaku, edukatif, berpusat pada klien dan perubahan sosial. Kalau medis ini, pendekatan medis ini, jadi ini sifatnya kayak misalnya klien datang ke bidan ya. Jadi dia misalnya mengeluhkan nyeri head gitu misalnya ya. Nah, itu kita fokusnya itu adalah ke kondisi kesehatannya, masalah kesehatannya atau gangguannya. Gitu. Dan kita memberikan pendekatan ya sesuai dengan itu. Nah, itu medis. Berdasarkan aspek penyakit yang dihadapi. Oke. Kalau pendekatan perubahan perilaku, kita arahnya adalah ke kenapa hal itu terjadi. Misalnya nih, kenapa hal itu terjadi? Kita lihat perilakunya karena apa. Nah, contohnya misalnya klien dengan diabetes mellitus misalnya ya. Oke, ternyata kita setelah mengkaji riwayatnya, polanya, makanya pada saat asuhan itu kan mungkin sederhana, tetapi pada saat kita mengkaji pola kebiasaan sehari-hari itu sangat penting, Bu. Ya, pola kebiasaan sehari-hari dalam hal ya kebiasaan, kebutuhan dasar, misalnya pola eliminasi, pola nutrisi, aktivitas itu sangat penting, gitu ya. Nah, misalnya nih, ternyata pola makannya setelah kita lihat, oh, dia pola makannya seperti ini, gitu ya. Pola makannya nggak gizi seimbang. Kemudian dia mengkonsumsi sering misalnya makan junk food atau yang kalorinya tinggi. Kemudian banyak yang dia sukanya manis-manis atau malah misalnya nggak bisa minum air putih, bisanya minumnya teh manis misalnya sehari 8 gelas gitu. Nah, itu kan juga misalnya seperti itu atau minum minuman kemasan. Nah, itu kan zat apa namanya gulanya tinggi sekali. Nah, arahnya pendekatan ke perubahan perilaku, kita arahnya ke sana. Misalnya kalau perilakunya itu dia uh, nggak nggak bisa minum 8 gelas sehari. Oke, pendekatan perubahan perilaku ya kita bagaimana mengupayakan supaya dia bertahap nih. Jadi perilakunya oke, misalnya dikurangin nih minum manisnya. Jadi apa namanya udah mulai minum air putih. Nah, perubahan ini memang sifatnya tidak instan gitu ya. Biasanya orang-orang kalau misalnya dia memiliki potensi atau resiko terjadinya suatu penyakit biasanya mudah untuk berubah. Tetapi nanti perilakunya akhirnya nggak langgeng gitu ya. Jadinya nggak termaintenance gitu. Kayak sama juga kayak misalnya berhenti merokok, itu juga seperti itu gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kita apa namanya motivasi itu adalah yang pertama yang niat dia untuk berubah ya, pendekatannya adalah ke perubahan perilaku. Kemudian nanti kita maintenance apa mengevaluasinya kapan, Bu? Ya, pada next kita bisa janjian lagi kapan kita sambil mengevaluasi memantau gitu ya. Nah, itu pendekatan perubahan perilaku. Kalau pendekatan edukatif. Jadi kita ngasih pendidikan. Ya, jadi kita menyadarkan dulu, kasih pengetahuannya. Ya, misalnya nih itu tadi apa orang dengan diabetes, kita kasih edukasi, pengertian ya. Oke, misalnya tentang kesehatan secara umum maupun pola makan gizi yang seimbang, ya, aktivitas dan lain sebagainya. Itu edukasi. Oke, pendekatan berpusat pada klien. Oke, kalau misalnya klien kita
perempuan ya, mungkin di asuhan kebidanan sering kita mengenal istilah dengan woman center care gitu ya, woman center care. Jadi berpusat pada perempuan. Nah, ini berpusat pada klien. Berpusat pada klien ini dalam hal terkait dengan otoritas, otonomi dia ya. Dia mau memutuskan, jadi gini, setelah kita kasih edukasi, si klien ini tahu, bisa memilih apa yang tepat untuk dirinya dan apa yang akan dia lakukan. Itu berpusat pada klien. Gitu. Kalau perubahan sosial, ini hubungannya dengan sosial budaya yang ada di sekitar, gitu ya. Kita pendekatannya biasanya massal, sesuai dengan komunitas. Oke. Oke, kalau pertanyaannya Bu, berarti pendekatan ini nggak hanya misalnya satu ya Bu, bisa juga kita combine, bisa. Tergantung dengan permasalahan yang ada di yang dihadapi itu seperti apa gitu ya. Jadi pada saat ada permasalahan kesehatan, misalnya kembali lagi ke masalah stunting, itu kan pendekatannya banyak ya Bu gitu. Jadi bisa pendekatan perubahan sosial, pendekatan medikal. Ya, pendekatan medikal misalnya kita menghadapi langsung nih bayi atau balita yang stunting, itu pendekatan medikal. Caranya gimana ya? Caranya ya kita kan pasti melakukan screening, mengukur ya tinggi badan, berat badannya, kemudian mengobati misalnya nih ada kondisi-kondisi yang lain yang menyertai, misalnya dia terjadi infeksi ya diobatin infeksinya, ya kolaborasi sama dokter untuk terkait dengan terapi yang ada, apa terapi yang diberikan kepada balita stunting itu gitu ya, dikasih misalnya makanan tambahan, kemudian kita nanti follow up lagi. Nah itu bentuknya, bentuk mediknya. Oke. Ya, perubahan sosialnya ya kita mengupayakan perubahan sosial yang ada, bagaimana support sistemnya. Oke. Kemudian perubahan sosial ya termasuk kita juga memberdayakan kader yang ada untuk memantau nih ada balita stunting gitu kan, didampingi. Ya, seperti itu gitu ya. Edukatif, kita kasih informasi, kita kasih edukasi kepada siapa? Kepada ibunya. Misalnya ibu balita stunting itu gimana caranya memberikan apa namanya asuhan yang tepat pada bayi stunting, sehingga harapannya dia bisa nanti pada saat penimbangan lagi lebih bagus lagi, levelnya lebih maju lagi dan lebih baik lagi gitu ya. Harapannya kan seperti itu. Jadi itu adalah gambaran dari pendekatan medikal, perubahan perilaku, edukatif, pusat pada klien, dan perubahan sosial. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, Bu? Saya kira seperti itu. Sudah. Ini contohnya, ya. Ini contoh pendekatan makanan sehat. Saya ambil salah satu contoh ya di sini. Tadi